Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup seorang tokoh yang bernama Haji Muhammad Rasyidi. Siapa sih itu Haji Muhammad Rasyidi? Profesor Dr. Haji Muhammad Rasyidi lahir di Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1915 dan meninggal pada tanggal 30 Januari tahun 2001, tepatnya pada usia 85 tahun. Beliau merupakan Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama dan diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia tentang berdirinya Kementerian Agama. Beliau juga pernah menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia bidang hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam. Diangkat pada tanggal 20 April 1968. Beliau juga merupakan sarjana Kairo pertama dari mahasiswa Indonesia dengan nilai A. Beliau juga terkenal dengan karakternya yang sederhana, jujur, dan amanah. Ia ketua diplomatik Republik Indonesia yang pertama yang mengikuti utusan diplomat Mesir yang berkunjung ke ibu kota Yogyakarta pada tahun 1947. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Kairo di Mesir. Kemudian berlanjut ke Universitas Sorbonne Paris dan menyandang gelar doktor. Selain menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau juga pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di berbagai negara, seperti di Mesir, Arab Saudi, Iran, bahkan di Pakistan. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan lain, seperti pernah menjadi pengurus besar Partai Islam Indonesia atau PII, terus anggota Islam Study Club, anggota PP Muhammadiyah, anggota Dewan Pusat Dakwah. Beliau juga menuliskan beberapa karya yang pernah ia tulis, diantaranya Filsafat Agama, Keutamaan Hukum Islam, Islam dan Kebatinan, Kebebasan Beragama, Media Dakwah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam H.M. Rasyidi. Pemikiran kalam H.M. Rasyidi banyak berbeda dengan tokoh seangkatannya. Hal ini bisa dilihat dari kritikan terhadap Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rasyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rasyidi berpendapat memberikan kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam dari Harun Nasution dikritik oleh H.M. Rasyidi adalah deskripsi
aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Haim Rashidi berpendapat bahwa perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Yang ketiga, hakikat iman. Kritikan Rashidi terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurcholish Madjid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Menanggapi pernyataan di atas, Rashidi menyatakan bahwa iman bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pemikiran Harun Nasution. Pertama, peranan akal. Peranan akal bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian. Akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam diperintahkan Al-Quran sendiri, bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Yang kedua itu pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam di Indonesia juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Rida Al-Afghani, Said Amer Ali, dan lain-lain, yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubur nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will rasional serta mendidik. Tidak heran jika termodernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khazanah Islam klasik sendiri, yakni
teologi Mu'tazilah. C. Yaitu hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar, akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menantang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi atau penafsiran terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam. Sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan lain dari teks wahyu itu juga. Jadi yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain. Kesimpulannya, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa M. Rashidi berpandangan bahwa ilmu kalam dan sama sekali berbeda dengan teologi. Begitu tidak sependapat dengan Harun yang sangat mengagungkan akal yang dapat mengetahui baik dan buruk dilihat dari perkembangan zaman. Tentang iman, Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensias atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Jadi yang lebih penting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Sementara Harun Nasution adalah seorang tokoh pemikir ilmu kalam teologi di mana beliau memiliki beberapa pemikiran terkait dengan masalah ini. Di antaranya yaitu beliau pernah menulis bahwa akal melambangkan kekuatan manusia. Hal ini mengartikan bahwa dengan akal lah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keperluan hidupnya, dan dengan akal manusia dapat mengalahkan makhluk lain, dan bertambah tingginya akal manusia akan bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia berarti bertambah lemah pula kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Maka dari itu beliau memiliki pemikiran tentang pembaharuan teologi. Beliau pun berpendapat bahwa ada hubungan antara akal dan wahyu. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segalanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.